Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'liman nafa'an fa'an dzakirata dzakira wa ifadata wa istifadah. Wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa jalla wa mardati wa qalbi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'il salihin fid dharain amin. Fi kitabihi Jami' at-Tirmidzi al-Anqal as-salis, bab yang ketiga. Babuma iku babe perkara kang teko apa mah. Anna miftah sholati, yen sak temene kuncine salat at-tuhuru iku sesuci. Bab menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya pintu dari salat itu adalah bersuci. Kenapa? Kalau orang tidak punya wudu, tidak boleh masuk ke sholat. Jadi kalau masuk harus pintunya dibuka dulu. Makanya wudu seakan-akan itu diumpamakan seperti kunci bagi sholat. Bagi orang yang ingin masuk sholat harus buka pintunya dulu. Apa itu? Bersuci. Jadi kalau sholatnya itu 5 menit, mulai jam 1 ya, dia masuk jam 1. Keluarnya jam 1 lebih 5 menit. Jadi bersuci itu seperti pintu untuk atau kunci untuk membuka biar bisa masuk sholat. Kalau ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kalau orang sholat itu zaman, waktu. Wabi ilaika la haddatsana, nyeritakan hadis na ing kita sapa Hannadun Hannad wa Qutaibah lan Qutaibah. Di syarah taqaddama tarjamatuhuma, biografi keduanya sudah berlalu, silakan dibuka lagi. Wa Mahmudun lan Mahmud ibnu Ghailan, akan tadi putrane Ghailan. Berarti beliau Imam Tirmidzi dalam satu hadis ini beliau mengaji kepada 3 orang, kepada Hannad, kepada Qutaibah, kepada Mahmud bin Ghailan. Nah, Mahmud bin Ghailan ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, a'rafu bil hadisi sahibus sunnati. Beliau orang yang paling ngerti tentang hadis, artinya alim banget. Sahibus sunnati, belum memiliki kitab hadis sunnah, kitab hadis. Komentar Imam Nasai, wa qala Nasai thiqatun, beliau orang yang terpercaya. Kadza fi tadhkiratul huffaz, begitulah di dalam kitab tadhkiratul huffaz, bisa dicari. Kitab tadhkiratul huffaz itu seperti apa. Beliau meninggal tuwfiya sanat 9 wa salasina wa mi'ataini, 239. Qalu dawu sapa, qalu wis dawu sapa Hannad wa Qutaibah wa Mahmud. Mereka semua berkata, haddatsana, nyeritakan hadisnya kita sapa Waqi'un, Waqi'. Berarti ketiga-tiganya, baik Imam Hannad, Imam Qutaibah, Imam Mahmud, beliau semuanya sama-sama ngaji di Imam Waqi'. Bisa jadi satu kelas, bisa jadi kelas sama adik kelas, bisa jadi enggak satu zaman, wallahu bisa jadi bareng-bareng. An Sufyana, saking Sufyan. Imam Waqi' juga sudah dijelaskan kemarin. An Sufyana, saking Sufyan Ats-Tsauri, itu Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau dari Kufah, thiqatun hafidun faqihun. Beliau orang yang thiqah, hafid, faqih, abidun. Imam Hujjah min ru'usit tabaqatis sabi'ah. Beliau termasuk
Wa kana rubbama dalasa, terkadang beliau mentadlis juga. Beliau meninggal tahun 161 Ida wasitina wa mi'atin. Wa maulidu sanata sab'in wa sab'ina. Beliau lahir tahun 77. Kada fit takrib, itu ada di kitab At-Takrib wal Khulasa. Ada di sini, ada At-Takrib. At-Takrib ada. Qultu qala al-hafidh fi tabaqatil mudallisin hum ay al-mudallisun ala maratib. Orang-orang yang akan gini ya. Mudallis itu orang yang menyembunyikan salah satu rawi. Seumpama saya atau sampean menangi bangun pernah ketemu. Nah, sampean terus menceritakan ke murid-muridnya. Qala Syekh Maimun Zubair kata Mbak Maimun dawuh begini. Ini tanpa menyebutkan dari siapa, ini disebut mudallis. Makanya sampean kalau pasang status di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, dari siapa itu mestinya dicantumkan. Olah Habib Taufik sama. Jangan langsung perkataan Habib Taufik terus sama tulis seakan-akan itu hasil karya pemikiran sampean. Padahal seseorang itu mengeluarkan suatu kata-kata mutiara itu kadang butuh proses yang panjang, ujian yang berat baru memunculkan kata-kata mutiara. Lah kok enak sama tinggal nulis gitu aja, padahal itu copy paste. Itu sebenarnya kejahatan ilmiah. Kejahatan ilmiah. Enggak ikut mikir kok tiba-tiba bilang gitu. Nah, makanya mudallis itu ada banyak. Semama saya enggak menangi saya Yasin Al-Fadani, terus saya bilang saya Yasin Al-Fadani menyampaikan hadis gini. Saya disebut mudallis. Nah, mudallis itu ada beberapa tingkatan. Ada yang mudallis yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Kayak sahabat menyebutkan sabda Rasul yang kemarin saya bilang ya, sahabat langsung qala Rasulullah, padahal dia waktu itu tidak hadir pas ngaji itu. Dari sahabat lain itu enggak menyebutkan nama sahabatnya, enggak masalah. Itu ada beberapa tingkatan. Al-ula man lam yusaf bidzalik illa nadiran Kaya bin Said Al-Ansari. Yang pertama, orang yang disebut sebagai mudallis tapi sedikit sekali melakukan hal itu. Asalnya man yahtamala al-a'imah tadlisahu wa akhraju lahu fi sahih limamati wakil lati tadlisihi fi jambi ma rawa katsawri. Ada juga yang tingkatan kedua, seperti ini as-Sawri. Au kana la yudallisu illa an siqatin kabni Uyainah. Ada yang tidak menyembunyikan kecuali dari orang yang siqah, seperti Ibnu Uyainah, macam-macam nih. Kayak ada sebagian di Sahih Bukhari kalau tidak salah. Itu tapi ketika diteliti juga sikoh juga. Qalu haun, hak berarti apa? Tahwilus sanad. Wa hadatsana nyalitakan hadisna ing kita sapa Mahmud Ibnu Bashar kan dari putaran Bashar. Berarti Mahmud bin Bashar niki termasuk napa tahwilus sanad, pindah sanad ya. Mahmud bin Bashar niki kana aliman bi hadisil Basra mutkinan. Beliau orang yang alim. Ada hadis itu namanya istilahnya musalsalat. Hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang Basra, hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang
Yaman. Nah di sini ya, itu Sayyasin Al-Fadani itu punya Arba'in Nawawi yang kan Arba'in itu banyak ya. Ada Arba'in Nawawi, ada Arba'in hadis dari 40 hadis, 40 kitab. Sahih Bukhari diambil satu, Muslim diambil satu dari 40. Jadi 40 hadis dari 40 kitab. Ada 40 hadis dari 40 syekh, ada 40 hadis dari 40 negara. Itu miliknya Sayyasin Al-Fadani, saya punya itu. Tipis-tipis macam-macam banyak. Wa qala Adz-Dzahabi la ibrata bi qabuli man da'afahu. Beliau meninggal tahun 252. Niki Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana, nyeritakan hadisna kita sapa Abdurrahman ibnu Mahdiin kan dari putra Mahdi. Qala haddatsana, nyeritakan hadisna kita sapa Sufyan. An Abdullah saking Abdullah ibni Muhammadin kan dari putra Muhammad ibni Aqilin kan dari putra Aqil. Nah, ini kok Abdurrahman ya. Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Status Abdurrahman a'lamun nas bil hadis ibni Mahdiin. Ini ada Abdurrahman ibnu Mahdi, ini ngaji kepada bapaknya. Abdurrahman mengaji kepada bapaknya, Mahdi ini ayahnya. Kata Ibnu Mahdi ini, dari hadis ayahnya ini yang paling ngerti, paling paham, paling menguasai adalah putranya, yaitu Abdurrahman. Qala Abu Hatim imamun siqatun. Beliau Abdurrahman bin Mahdi adalah imam yang siqah, terpercaya. Asbatu minal qattan wa atqanu min waqi'in. Beliau lebih sabat, lebih kuat dan lebih beliau lebih terpercaya daripada qattan. Lebih mantap daripada Imam Waqi'. Wa qala Ahmad idza hadatsa Ibnu Mahdiin an rajulin fa huwa hujjatun. Ketika Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan hadis dari seseorang, enggak disebut namanya, itu tetap disebut sebagai hujjah. Karena gini, seorang ahli hadis itu kalau mau menyebutkan hadis, rawinya harus disebutkan namanya. Enggak boleh enggak menyebut nama, karena nanti menjadi hadis yang samar. Rajulun ini siapa? Menceritakan hadis kepadaku siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Seorang laki-laki siapa? Enggak jelas itu. Kita mau neliti gimana orangnya enggak jelas. Nah, bagi kata komentarnya Imam Ahmad, andai kata Abdurrahman mengatakan, ketika Abdurrahman bin Mahdi mengatakan an rajulin fa huwa hujjatun, itu tetap bisa dijadikan hujjah. Ada lagi yang mengatakan rajulun, ya kayak Sayyidah Aisyah itu kalau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali itu tidak menyebutkan namanya. Sayyidah Aisyah itu tidak mau menyebutkan nama Sayyidina Ali. Beliau menyebutnya rajulun. Rajulun. Wakilah katanya itu gini. Dulu ketika Sayyidah Aisyah diuji oleh Allah dengan adanya hadisul ifki, berita bohong, beliau dituduh selingkuh dengan pasukan perang.
Ini Rasulullah kan sedih. Ya, Sayyidah Aisyah juga sedih. Tapi kesedihan Rasulullah itu kan sangat berat bagi Sayyidina Ali. Beliau juga sahabat, juga sepupu, juga menantu, orang dekatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedih, itu saya pernah dengar itu Sayyidina Ali bilang, ya udah ya Rasulullah, tidak usah sedih. Perempuan banyak, perempuan banyak. Kenapa sedih? Nah, cerita seperti ini terdengar oleh Sayyidah Aisyah. Seakan-akan perempuan masih banyak. Ngapain mikirin satu orang yang namanya Sayyidah Aisyah ini? Perempuan banyak, cari lagi juga nggak apa-apa. Seumpama ada indikasi seperti itu. Akhirnya apa? Sayyidah Aisyah itu kan namanya orang perempuan. Sejak saat itu beliau tidak mau menyebutkan nama Sayyidina Ali. Dan itu ada orang laki-laki bilang gini gitu. Kenapa pernah Sayyidah Aisyah sempat tersinggung dengan cara Sayyidina Ali dalam berusaha meringankan beban hati Rasulullah. Ya berat Rasulullah berat. Ya, istrinya dituduh selingkuh oleh orang-orang munafik. Dan Rasulullah nggak bisa jawab kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya turun surat Baroah itu. Makanya surat Baroah tidak ada bismillahnya karena tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Allah alam, kalau Allah nggak ngasih basmalah, wallahu alam. Entah itu saking semangatnya malaikat Jibril memberikan kabar gembira pembebasan Sayyidah Aisyah dari tuduhan zina. Wallahu alam. Itu makanya Sayyidah Aisyah tidak pernah menyebut nama Sayyidina Ali. Muhammad ibn Aqilin wakana beliau Abdurrahman ibnu Mahdi ini hujjah. Beliau haji wakana yahujju kulla sanatin kada fil khulasah. Beliau setiap tahun haji. Insyaallah seperti Mbah Maimun setiap tahun haji. Sampai meninggalnya menjelang haji dimakamkan di Makkah. An Abdullah bin Muhammad bin Ukail an Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah ini putranya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu punya putra Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu apa disebut Ahlul Bait, dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Sayyidina Ali itu menikah dengan Sayyidah Fatimah, tidak boleh nikah, tidak boleh mendua. Nah, karena apa? Kata Rasulullah, Fatimah itu bagian dari saya. Barang siapa menyakiti Fatimah berarti menyakiti saya. Nah, wanita itu kalau didua kan sakit. Makanya apa? Ketika Sayyidah Fatimah itu masih hidup, Sayyidina Ali ya. Ketika Rasulullah meninggal, tidak lama kan Sayyidah Fatimah meninggal. Sayyidina Ali nikah lagi. Ya, termasuk putranya Sayyidina Ali itu Muhammad ibnul Hanafiyah. Itu di syarah ada. Nah, ini disebut dzurriyyah apa tidak? Terus bagaimana kok sama-sama keturunan Sayyidina Ali? Yang satu disebut Ahlul Bait, yang satu tidak. Nah, terus kenapa enggak disebut sebagai keturunan Abu Thalib atau apa? Nah, karena ada nas khusus. Ada nas benar-benar sabda Rasulullah SAW bahwasanya Sayyidah Fatimah itu bagian dari Rasulullah, bahwasanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu cucunya Rasulullah. Intisabnya nasab itu dari laki-laki. Likulli syai'in mustasnayat. Ya, segala sesuatu itu pasti ada
pengecualian kecuali keturunannya Rasulullah. Makanya keturunan Rasulullah Sayyidah Fatimah itu tetap nasabnya ikut ke Rasulullah. Putra-putranya itu ikut Sayyidah Fatimah. Karena apa? Rasulullah SAW tidak boleh punya anak laki-laki sampai dewasa. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka rawan kemungkinan dianggap sebagai nabi. Karena biasanya anaknya nabi itu jadi nabi, anaknya rasul itu jadi rasul. Makanya ada ayat wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu ayah dari laki-laki di antara kalian. Makanya putranya Rasulullah yang laki-laki meninggal semua, masih kecil. Karena kalau sampai dewasa dianggap nabi. Wadah Gus masih kecil tangannya dikecup-kecup, ini nanti jadi kiai. Anaknya macan jadi macan. Jadi kenapa keturunan Sayyidah Fatimah kok intisabnya kepada Sayyidah Fatimah ke Rasulullah itu nas dari Rasulullah SAW. Nah, terus bagaimana dengan keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang perempuan-perempuan, terus ketika menikah dengan yang bukan sayyid, bukan dari jalur laki-laki, apakah masih sambung dengan Rasulullah? Dari segi gen darah masih sambung. Jadi makanya kalau ada orang seumpama dari keturunan perempuan, dari syarifah, jangan macam-macam. Walaupun dianggap orang-orang sudah bukan Habib lagi, artinya silsilahnya putus, tetap kita harus hormati. Karena dalam diri tubuh orang ini masih ada gen Rasulullah SAW. Ya, Mbak Maimun itu ibunya itu syarifah. Ibunya Mbak Maimun itu syarifah. Makanya dalam diri Mbak Maimun masih mengalir darah Rasulullah SAW. Makanya kalau cerdas wajar, masih ada gennya Rasulullah, keturunannya Rasulullah. Nah, kemarin ada ini teman yang nge-share bahwasanya ada sebuah kitab itu dijelaskan bahwa nasabnya Rasulullah walaupun dari jalur perempuan itu tidak putus, dari syarifah menikah dengan orang biasa tetap. Nah, ini kemungkinannya seperti itu tadi. Kalau dari segi darah tetap dia keturunan Rasulullah. Insya Allah hatinya juga baik sebagaimana Rasulullah SAW. Kita umatnya yang kemungkinan nggak ada hubungan darah ini saja dengan akhlaknya Rasulullah, ajaran Rasulullah kita menjadi baik, apalagi darah daging Rasulullah SAW. Muhammad ibnul Hanafiyah ini ya. Sama lihat itu di sana. Huwa Muhammadun ibnu Aliyin, ya. Ibni Abi Thalibin Al-Hashim Abu Muhammad Al-Imamul Ma'ruf ibnil Hanafiyah. Ummuhu Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Ini dinisbatkan kepada ibunya. Ibunya yang dari Hanafiyah. Nusiba ilaiha, dinisbatkan kepada ibunya. Rawa an-nabi, beliau meriwayatkan dari ayahnya yaitu Sayyidina Ali, wa Utsman wa ghairima, dari Sayyidina Utsman dan selain Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Wa anhu banuhu Ibrahim Abdullah wal Hasan. Ini Ibrahim Abdullah Hasan ini putra-putranya Muhammad bin Hanafiyah meriwayatkan dari beliau. Qala Ibrahim ibnu Junaid la na'lamu ahadan asnada an aliyin aktsar wala asahha mimma asnada Muhammad ibnu Hanafiyah. Saya tidak melihat satu orang pun yang lebih kuat sanadnya dari Sayyidina Ali, yang lebih banyak, lebih sahih daripada ini Muhammad bin, orang yang paling mantap sanadnya kepada Sayyidina Ali. Mata sanad samanina kata fil khurasa. Beliau meninggal pada tahun 80. Nah, itu ada yang putranya Sayyidina Ali tidak disebut sebagai sayyid karena
hasil dari nikah, bukan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Fatimatul Kubra. An Muhammad ibn al-Hanafiyah an Aliin, saking Sayyidina Ali, ini Sayyidina Ali. Ana Madinatul Ilm wa Aliyu Babuha. Ani Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati utawi kuncine salat at-tuhuru iku sesuci, wa tahrimu utawi ngaramna salat at-takbir iku takbir. Ketika sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, haram melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Makanya tahrim, mengharamkan. Ketika sudah takbir haram, makan haram, minum haram, ada selilit ditelan haram, sholat sambil ngunyah permen haram, tidak boleh semua. Yang membatalkan tidak boleh semua. Keharamannya itu bisa hilang ketika dia sudah salam karena sudah selesai. Wa tahlilu wa utawi ngalalna sholat at-taslimu iku salam. Nah, sampun salam berarti sudah boleh makan minum. Jadi seperti tawaf itu syaratnya seperti sholat, harus menutup aurat, punya wudhu. Tapi bedanya kalau tawaf itu boleh makan, boleh minum. Kalau tahiyatul masjid di masjid-masjid selain Masjidil Haram Mekah itu dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau penghormatan Masjidil Haram Ka'bah itu dengan tawaf. Zaman kalau di sana tawaf, baru sholat sunnah berikutnya. Kalau di masjid-masjid selain Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat salam itu yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Makanya kalau ada orang setelah salam pertama kok kentut, nggak meneruskan salam kedua, sudah dianggap sah, sudah selesai. Tapi kok setelah salam pertama kentut kok salam kedua, ini batal. Ya, gitu ya. Dipikir. Qala Dawud Abu Isa Muhammad bin Isa, hadal hadithu utawi kila hadis asahu syai'in ikul saya suci fi hadal babi in dalam iklab wa ahsan lan wa hasan. Wa Abdullah utawi Abdullah ibnu Muhammad ibni Ukail wa sadukun iku wong sing jujur. Akeh teman wa kota kalamaran teman-teman berkomentar dawuh fi ing dalam Abdullah sapa ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmi min kibali hifdhihi, saking arai apalane Abdullah bin Muhammad. Ada yang menjarah, menganggap beliau hafalannya kurang kuat, gini gitu. Qala dawuh sapa Abu Isa wa sami talan mirengaken sapa ingsun Muhammad ibnu Ismail kan dadi putrane Ismail. Yaqulu halid dawuh sapa Muhammad bin Ismail, kana ana sapa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim wa Humaydi. Tiga Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Humaydi yahtajuna iku gawe hujjah sapa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim wa Humaydi bi hadisi Abdullah bin Muhammad bin Aqilin, kelawan hadise Abdullah ibnu Muhammad yang kata putra Muhammad ibni Aqil yang kata putranya Aqil. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal saja yang ahli ijtihad memakai hadis beliau, ya berarti ini taktil, berarti beliau itu orang baik, sampai hadisnya saja dibuat hujjah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Kalau ada usaha Muhammad bin Muhammad wahwa utawi Qala Muhammadin wa muqarribul hadis. Wa utawi Abdullah bin Muhammad bin Aqil muqarribul hadis iku parek pinarakan hadise. Nah, ini disebutkan hadisu fi martabatil hasan. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil gini ya. Kalau rawi-rawi yang lain nggak ada problem, dibiarkan. Nah, ternyata ini pada hadis ini
ada rawi yang namanya Abdullah bin Muhammad bin Ukail. Ini ada problem. Sebagian orang menjarah beliau. Menjarah itu menyebutkan keburukan, kelemahan dalam hafalan atau apa ini bisa menyebabkan penurunan kekuatan hadis. Ini baru dibahas. Kalau sudah statusnya aman-aman nggak usah dibahas. Nah, ini makanya disebut yang atas itu menjarah, menyebutkan keburukannya. Nggak apa-apa, kalau dari ilmu hadis nggak apa-apa. Kalau kita menyebutkan keburukan orang lain nggak boleh. Ini demi apa? Demi keautentikan hadis, keakuratan hadis. Nggak apa-apa. Rasan-rasan itu nggak boleh, kecuali orang ahli hadis. Nggak apa-apa. Rasan-rasan itu nggak boleh, kecuali KPK. KPK nggak apa-apa. Qala dawu sapa Abu Isa, Imam Abu Isa wa fil bab lan kita temen dalam bab an Jabir saking sahabat Jabir wa Abi Sa'id dan saking Abu Sa'id. Nah, ini menunjukkan ada yang hadis yang sama, ini dari sahabat Jabir, dari Abi Sa'id, ini dari riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa bil hadatsana Abu Bakrin Muhammadun Rubani Muhammad ibnu Zanjawih al-Baghdadi kamu sebadat wa ghairu wahidin ora wong siji, artinya banyak. Qala dawu sapa Abu Bakar hadatsa nyeritakan ana itu sapa Husain ibnu Muhammad yang ada di putra Muhammad qala hadatsana nyeritakan ana itu sapa Sulaiman ibnu Qarmin an Abi Yahya sang Abi al-Qattati an Mujahid sang Mujahid an Jabir sang Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma radhiyallahu menjauhkan kebenciannya sapa Allah anu saking Jabir lan Abdullah. Qala dawu sapa sahabat Jabir qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati utawi lawange swarga as-shalatu iku salat. Pintunya surga itu salat. Namadan miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, di salat juga ada la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna wa miftahus salati al-wudu. Wa miftahus salati utawi pintune salat al-wudu iku wudu. Jadi kalau mau sholat harus wudhu, kalau masuk surga harus sholat. Jadi wudhu itu harus. Kalau nggak wudhu sholatnya nggak sah. Padahal syaratnya masuk surga harus sholat. Jadi makanya belajar syarat rukun, wudhu. Nggak bisa orang meninggalkan safinatun najah, nggak bisa. Itu harus belajar. Allah alam. Ini ada catatan kaki. Wa qala Ibnu al-Arabi hadis Jabir asaw syai'in fi hadzal bab. Ibnu al-Arabi menyatakan bahwasanya hadisnya Jabir dalam hal ini yang paling sahih itu dari Jabir. Qultu qad akhrajat Tirmidzi hadis Abi Sa'id. Imam Tirmidzi kata syarih ini meriwayatkan hadis dari Abi Sa'id fi kitabis salat fi bab ma jaa fi tahrimis salati wa tahliliha wa qala ibn ba'da ikhraji hadis Ali bin Abi Thalib hada ajwadu isnadan. Hadis ini yang paling baik sanadnya wa sahih yang paling sahih min hadis Abi Sa'id daripada hadisnya Abi Sa'id. Jadi riwayat dari Sayyidina Ali ini lebih terpercaya menurut beliau. Intaha. Allah alam.